Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Semoga semua makhluk berbahagia. Semoga siapapun yang sakit hari ini, besok ia akan menerima kesembuhannya. Siapapun yang memiliki masalah hari ini, semoga besok ia dapat jalan keluar atas masalahnya. Semoga segala kebaikan datang dari segala penjuru untuk kita semua. Astungkara. Alhamdulillah. Amin. Kembali lagi bersama saya Juru Balian Hilal. Apa kabar saudara-saudaraku terkasih? Semoga selalu dalam keadaan sehat, dalam lindungan Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Kuasa. Di kesempatan pada malam hari ini, saya hanya sedikit ingin berbagi ya. Mungkin sampai saat ini masih saja ada saudara-saudariku terkasih yang masih bertanya-tanya, siapakah Juru Balian Hilal itu? Jadi sekali lagi saya perkenalkan, nama asli saya adalah Jero Gede Sarjana. Saya kelahiran Desa Pejarakan, Kecamatan Grogak, Kabupaten Buleleng. Dan desa asli saya adalah Desa Semerkima, Kecamatan Grogak, Kabupaten Buleleng. Saya atau keluarga besar kami adalah berasal dari Karangasem, Seraya Tengah. Bapak maupun ibu, keduanya terus-terusan Seraya. Dari kecil saya melanglang buana. Bahkan SD saja saya sekolah dan atau menjadi murid baru 6 kali di sekolah yang berbeda. Namanya juga anak korban perceraian, apalagi pernah dijual. Bapak pergi dengan istri barunya ke Sulawesi. Ibu menikah lagi. Apa mau dikata, saya tinggal bersama nenek dari ibu. Di sana saya sakit-sakitan. Katanya saya tidak boleh tinggal di keluarga ibu karena yang numitis atau bahasa Indonesia yang berinkarnasi menjadi diri saya adalah tidak tahu apa namanya, yang jelas alasannya kalau dalam bahasa Bali itu adalah pingit. Jadi terpaksa saya pindah dari dulu di saya sekolah SD di SD 3 di SD 5 Pejarakan ya. Karena saya sakit-sakitan dan setelah dimohonkan itu yang kelihatan, dan anehnya memang benar. Saat saya ke rumah kakek, saya langsung tidak sakit gitu. Aneh memang.
Tapi apa mau dikata, di kakek posisinya miskin ya, akhirnya dari SD 5 saya pindah ke SD 4 Sumerkima. Dari SD 4 Sumerkima saya pindah ke SD 1 Sumerkima. Di sana juga saya numpang bersama paman, saudaranya bapak. Setelah itu saya pindah lagi ke kota Singaraja. Saya sekolah di SD 47 Singaraja. Saya diajak oleh Pak Suprapto namanya. Beliau adalah pensiunan tentara yang seleting dengan yang almarhum Presiden kedua Republik Indonesia, Bapak Soeharto. Beliau cukup banyak membimbing saya, walaupun beliau beda agama beliau adalah Kristen. Beliau sudah menganggap saya seperti anaknya sendiri. Di sana pun saya berkesempatan tahu, sedikit tidaknya tahu sejarah tentang Yesus Kristus dan juga agama Kristen. Setelah dari sana saya pindah lagi sekolah sampai akhirnya saya lulus di Desa Kekeran, di SD 1 Kekeran. Karena saat itu saya tinggal di Tukar Bakah, numpang di rumah bibi saya, saudari dari bapak saya. Bibi saya kebetulan sampai sekarang masih jualan nasi di pertigaan Kedis, tepatnya di jembatan di Tukar Bakah. Singkat cerita, dari SMP kelas 1 saya sudah tanpa sengaja menyembuhkan orang kesurupan. Dan saya sering didatangi makhluk hitam penuh dengan bulu, matanya merah. Dulu saya selalu ketakutan, selalu takut, setakut-takutnya. Jam 6.30 adalah jamnya saya ketakutan. Di saat makhluk itu akan datang, ada suara di telinga saya mendenging, gitu. Tiba-tiba badan saya kaku, hanya mata saya saja yang bisa berkedip, mulut, tangan, badan semua kaku. Dan anehnya lagi, posisinya kita pandang-pandangan dengan makhluk itu. Akhirnya makhluk itu pun hilang, baru badan saya bisa bergerak. Terus terjadi seperti itu. Singkat cerita, saat ibu saya dulu pernah patah tulang ya, terus kita tinggal di Seraya karena berobat dulu ibu, berobatnya di Karangasem. Nah saat itulah juga ada teman kesurupan di lantai 2, yang saat itu saya masih muda belia. Ada orang teriak-teriak di lantai 2, saya akan lari ke atas. Keluarganya sudah kumpul. Terus saya nanya, kenapa lengah? Nggak tahu, dia datang dari main tadi. Mulut saya ini langsung ngomong, ambilin air sama dupa. Saya dikasih air sama dupa, hanya begitu saja. Saya percikan air itu ke tubuhnya, dia langsung sembuh. Ada apa nih? Ada apa gitu dia nanya. Dan orang-orang tua di sana nanya kepada saya, di mana kamu belajar? Tentu saya juga bingung. Saya pernah bermimpi waktu masih muda ya,
bermimpi ada di tengah lautan, di samudra luas. Di tengah lautan itu ada pelinggih sejenis padmesana. Bisa saya bilang sejenis padmesana ya, megah besar, tapi hanya satu. Ceritanya saya berenang segini, saya melihat pura itu. Saya juga sering bermimpi terbang. Saya bermimpi terbang, rasanya senang sekali gitu. Terbang gitu, kadang-kadang tinggi anggur tuh kan, di atasnya anggur tuh, di daerah Sumber Kima itu ada banyak anggur dulu. Jadi saya terbang itu, terus ada jurang saya turun. Jadi waktu itu saya senang sekali. Dan bahkan lucunya saya sempat praktekkan itu secara dunia nyata. Saya loncat kebetulan di sawah, enggak terbang, jatuh saya. Terus juga saya sering diberikan mantra. Mantranya pendek, tapi saya tidak ingat apa itu mantranya. Dikasih mantra oleh seorang nenek-nenek tua bawa tongkat gitu. Terus saya sering didatangi dengan kata-kata, suara lah. Apakah kamu siap bertemu denganku? Bahasanya begitu. Selalu saya bilang tidak siap, karena saya memang penakut dulu. Saya benar-benar penakut dulu. Terus lagi ada bahasa seperti itu. Selalu saya bilang, saya belum siap. Bahasanya begini, apakah kamu siap bertemu denganku? Kalau kamu siap, tolehlah ke belakang, karena aku ada di belakangmu. Lagi dan lagi saya selalu menolak. Sampai akhirnya beliau hadir dengan wujud aqua. Dalam artian wujudnya itu air ya. Wujudnya air. Jadi semua serba kayak air gitu. Muka beliau hanya setengah sih saya lihat. Dan tangan beliau pun berupa air. Dan saat itulah beliau mengeluarkan benda bulat dari cangkem beliau dan mengeluarkan seperti apa itu ya, seperti berlian ya. Beliau bersabda begini, ini adalah kekuatan untukmu, kekuatan maha dahsyat yang akan kau bawa, yang akan kau gunakan di masa mendatang. Inilah kekuatan yang tidak bisa kau jual, yang tak bisa kau pindah tangankan. Ambillah. Terus saya ginikan tangan saya, sampai di tangan saya langsung hilang. Banyak sekali kejadian-kejadian aneh yang saya alami, yang tidak mungkin saya kupas di sini semuanya ya. Contohnya saya ke pura, antar teman sembahyang, saya tidak ikut sembahyang. Saya itu orangnya aneh. Dia minta antar ya saya antar gitu. Ya sembahyang saya berdiri aja. Dan di saat saya berdiri saya lihat sinar. Seperti gini sinarnya tuh. Seperti bayangan bulan di air yang bergoyang tuh. Jadi sinarnya itu gini, pecah aja. Terus saya ngomong dalam hati, besok saya ke sini sendiri gitu. Jadi benar besoknya saya ke sana. Tahu nggak lucunya? Saya itu orangnya gimana bilang ya? Mungkin karena tidak ada yang ngajarin ya. Jadi saya ke sana bawa dupa saja. Saya juga jalan kaki. Karena di pura itu dikatakan sangat sakral ya.
bahkan banyak ada sandal-sandal di sana. Mungkin orang-orang yang lunas nomor itu ya, mungkin apa yang dilihat, mungkin kemudian mereka lari. Jadi saat itu saya ke sana jam 10 malam, saya jalan kaki. Setelah itu lumayan jauh sih saya jalan, karena sepi di sana. Di sana hanya ada sawah, jauh dari perumahan ya. Ada sawah, ada panggung, dan ada pohon bambu. Jadi sampai di sana saya mulai nyalakan dupa. Pas saya mau sembahyang baru ingat saya ada bunga ya. Terus saya tahu di belakang saya ada pohon bunga Jepun. Jadi saya ke sana cari bunga, tidak ada, tinggi sekali. Sedangkan yang bunga yang cabangnya di bawah itu tidak bersih bunga, daun-daun saja. Terus saya memohon begini, Om Swastiastu, saya minta bunga. Tidak tahu kenapa tiba-tiba di depan saya langsung ada ratusan bunga. Om Swastiastu. Jadi ada ratusan bunga, saya ambil satu saja. Swastiastu. Di saat itu saya hanya ambil satu bunga saja. Kemudian saya sembahyang. Selesai sembahyang, saya meditasi. Bahkan tidak sampai 1 menit saat saya melakukan meditasi, sinar yang kemarin itu saya ketemukan lagi. Tiba-tiba menjadi satu, menjadi bola besar, dan langsung masuk di sini. Saya merasa sangat silau saat itu. Lama sekali prosesnya masuk, kayak sesuatu yang besar masuk gitu. Dan setelah itu saya langsung pulang. Luar biasanya sekali yang saya rasakan lah. Saya berasa berjalan itu di atas sekitar 2 cm di atas tanah. Saya merasa terbang. Jadi itu sepintas keanehan-keanehan yang saya alami ya. Belum lagi keanehan-keanehan yang lain. Jadi intinya begini, dari kecil saya menderita, jauh dari keluarga, besar-besar di jalan, bekerja apapun, yang penting tidak mencuri. Saya pernah jualan ikan, jualan es, bikin batako, naik nurunin pasir dari truk, rawe, jaring, nyadap karet, jadi cleaning service, jadi waiter, jadi bartender, jadi kasir, jadi manajer, jadi seorang DJ, MC DJ, pernah jadi dosen. Jadi itulah perjalanan hidup saya yang penuh dengan lika-liku, penuh dengan kesengsaraan, penuh dengan kepahitan, penuh dengan hinaan, penuh dengan bulian, penuh dengan cacian. Jadi segala hal-hal buruk sudah pernah saya rasakan. Jiwa saya diterpa begitu banyak cobaan yang akhirnya membuat saya seperti sosok sekarang ini, yang memiliki jiwa welas asih, peduli sesama, cinta kasih. Dari tahun 2000, di saat saya sudah tahu bahwa saya itu miringan ke pemangkuan dan balian, saya berusaha
untuk bukan menolak sih, tapi meminta waktu gitu. Meminta waktu, dinolkan, disadarkan dengan cara dinolkan ya. Saya masih saja ego karena saya orangnya pinter. Saya pintar bekerja, saya ulet. Maaf, saya bukan sombong ya, karena itu memang kenyataan. Di saat saya bekerja dengan hati, saya tunjukkan kualitas saya, jadi saya selalu mendapatkan posisi yang terbaik. Karena ego saya merasa bisa sukses dengan kepintaran saya, tapi ternyata tidak. Tuhan menunjukkan kuasanya, bahwasannya jika kamu sudah ditakdirkan menjadi sesuatu dan kamu melawan arus, maka kehancuranlah yang akan kamu terima. Sama seperti saya dinolkan sampai 7 kali. Betapa sakitnya rasanya berjuang sengsara dari kecil, berjuang untuk sukses, belajar mati-matian, ya ujung-ujungnya dinolkan lagi. Sampai akhirnya melalui seleksi alam, melalui proses yang panjang, saya pun perlahan-lahan menjalani titah sebagai pelayan umat. Saya melakukan perjalanan spiritual saya, yaitu mulai fokus mengobati. Saya hampir 2 tahun ya melakukan perjalanan keliling Bali. Saya melakukan pengobatan medis non medis, mengobati juga bule ya, non Hindu juga saya obati. Jadi saya orangnya nasionalis, tidak pernah membedakan beda keyakinan atau beda negara. Tetap buat saya adalah seorang pelayan umat ciptaan Tuhan, apapun agamanya. Jadi sampai saat ini pun saya melakukan pengobatan. Jika itu orang Indonesia, saya tidak pernah memberi angka. Dalam artian sesari seikhlasnya, terkecuali dengan bule atau orang yang bekerja di luar negeri, baru saya memberi angka. Bukan berarti karena saya kaya, saya tidak memberikan angka kepada saudara-saudara saya di Bali dan ataupun orang lain ya yang non Hindu. Tapi intinya begini, saya terlahir dengan anugerah. Dan anugerah itu sangatlah mahal, tidak bisa dibayar dengan uang, tidak bisa dinilai dengan uang. Dan saya selalu mengatakan bahwa pengobatan saya adalah pengobatan termahal. Kenapa saya bilang pengobatan saya adalah pengobatan termahal? Karena tidak ada angka yang pantas yang bisa saya tulis. Kenapa? Jika ada seseorang yang berobat ke tempat saya, memberikan uang 100.000, jika orang itu punya uang 150.000, tentu 100.000 itu udah sangat mahal, udah sangat banyak. Tapi jika saya memberi angka 1 juta untuk sekali pengobatan, itu akan sangat murah bagi mereka-mereka yang punya uang ratusan dan ataupun miliaran. Jadi saya tidak ingin melakukan hal-hal yang menurut saya pribadi bertentangan
dengan ajaran Tuhan itu sendiri. Jadi saya terlahir untuk menjadi pelayan umat, menjadi perpanjangan Tuhan. Ya, saya hanya akan menjalani takdir saya. Jika Tuhan berkehendak nanti saya punya, pasti akan diberikan jalan yang berbeda. Intinya pengobatan saya, terutama untuk saudara-saudaraku di Bali pada khususnya dan Indonesia pada umumnya, saya tidak akan memberikan angka dalam pengobatan saya. Saya akan selalu bilang, silakan beri saya mahar seikhlas Anda, sepantasnya, semampu Anda. Jadi itu beda dengan kalau bule ya, orang barat, mereka tidak suka mendapatkan sesuatu tanpa angka. Jadi kalau bule beda, saya angkanya jelas, pengobatannya pun jelas, bisa saya jelaskan dengan bahasa Inggris. Jadi mungkin untuk malam hari ini cukup sekian dari saya, setidaknya hanya sebagai bayangan bahwa saya Juru Balan Healer mengobati penyakit medis non medis, orang Hindu atau non Hindu ataupun beda negara, kalian semua adalah saudara saya. Mohon doa, restu dan bimbingannya, karena saya hanyalah manusia biasa yang kosong, sama seperti Anda. Saya bukan orang sakti, tetapi saya juga bukan orang bodoh. Kalau saya bodoh, tidak mungkin saya jadi manajer sampai 6 kali. Tetapi saya selalu mengatakan, tiang wantah balian puyung. Jadi kalau berobat kepada saya, sifatnya adalah permohonan. Ya, sifatnya adalah permohonan. Jika berjodoh, pastinya Anda akan sembuh. Jika tidak berjodoh, jangan terlalu sedih. Jika berjodoh, jangan terlalu bahagia. Cukup biasa-biasa saja. Dan untuk metode pengobatan yang saya lakukan adalah penggabungan antara kekuatan taksu, energi spiritual, energi alam, pemberian tirta atau air yang sudah didoakan, memberikan pula resep atau ramuan-ramuan herbal yang Anda racik sendiri di rumah, dan juga terapi akupresur. Kenapa terapi akupresur? Saya bilang hampir mirip karena saya ada anugerah atau panugrahan di tangan, yang mana dengan tangan ini saya bisa mendeteksi penyakit, dan dengan tangan ini yang berisi banyak senjata, di setiap jarinya berisi senjata-senjata yang berbeda. Inilah yang saya gunakan untuk melakukan pengobatan. Pertanyaannya, apakah semua yang berobat diterapi? Tidak. Karena pengobatan saya adalah pengobatan medis non medis, terkadang juga tidak diterapi. Dan karena saya juga memberikan tuntunan, ya terkadang juga hanya tuntunan. Dan bagi jiwa-jiwa yang sakit, saya juga mengobati jiwanya dulu sebelum mengobati fisiknya. Dan mohon diingat, jagalah kesehatan, karena di saat kamu sakit, kamu baru tahu betapa mahalnya kesehatan itu. Jadi bisa dibilang di pengobatan saya adalah paketnya paket komplit. Kenapa? Karena
mendapatkan tuntunan, mendapatkan juga energi, baik itu mengeluarkan energi negatif dalam diri dan mentransfer energi positif, dapat air doa, dapat ramuan tuntunan untuk bagaimana untuk menjaga kesehatan, dan juga diberikan resep ramuan herbal, dan juga dapat terapi. Jadi semua maaf ya, biar tidak dibilang saya sombong, jadi inilah kata para pasien saya. Dan bagi Anda yang merasa menjadi salah satu pasien saya, silahkan komen-komen di bawah ya. Intinya mari kita berbagi. Satu lagi, cita-cita saya adalah ingin membuka pasraman. Untuk membuka pasraman tentunya memerlukan biaya, baik untuk membeli lahannya dan pembangunannya. Walaupun begitu, tetap saja saya tidak matok sesari. Tetapi saya berharap melalui channel YouTube ini, saudara-saudaraku terkasih mau ikut menjadi bagian dari perjuangan saya menanam karma baik bersama-sama. Caranya seperti apa? Dengan cara mensupport channel YouTube saya ini dengan memberikan subscribe, tekan tombol lonceng, pilih semua. Kemudian jika ada video-video yang sekiranya dianggap bagus, bisa dibantu di share, like, kemudian berikan komen ya. Dan yang paling penting juga adalah di saat Anda menonton video saya mohon untuk tidak di skip dan atau dilewatkan jika ada iklan, karena iklan itulah yang akan membayar saya. Bukan hanya sekedar nonton videonya saja, iklannya juga ditonton, sehingga niat baik saya, cita-cita saya, dan niat baik kalian menyatu dalam satu wadah nantinya. Jadi cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika bahasa saya ngalor ngidul, karena saya ini habis sembahyang kemudian ingin sedikit berbagi, walaupun ya lumayan payah dari pagi sampai malam pengobatan ya. Intinya saya mohon doa, mohon bimbingan, mohon diingatkan. Saya hanya manusia biasa yang tak luput dari salah dan dosa. Saya juga haus akan bimbingan, dan saya juga adalah saudaramu. Saya selalu mengatakan, orang-orang di sekelilingmu adalah saudaramu. Musuh terbesarmu adalah dirimu sendiri. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam namo buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Om Santi Santi Santi. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Rahayu, Rahayu, Rahayu.